Sebelum kita mulai, yuk jangan sampai ketinggalan konten edukasi lainnya ya. Pastikan kalian aktifkan loncengnya, klik like, dan subscribe channel Informasi Layanan Masyarakat. Salam sehat buat kalian semua. Ini dia pertanyaan besarnya. Mungkin nggak sih sebuah kelurahan dengan segala tantangannya ngurusin sampahnya? Dari mulai sampah dapur di rumah sampai ke pembuangan akhir. Penasaran gimana caranya? Ini dia resep mereka. Kita akan telusuri peta jalan mereka menuju kebersihan, terus kita lihat gimana cerdasnya mereka bikin 2 jalur buat sampah kering, cara mereka balikin sampah dapur ke alam, sistem buat ngelola sisa sampah, gimana semua pihak diajak ikut serta, dan terakhir, sentuhan teknologi digitalnya. Yuk kita mulai. Oke, yang pertama dan paling fundamental, peta jalan menuju kebersihan. Ini bukan sekedar aturan biasa ya, ini tuh semacam blueprint, sebuah visi besar. Dan yang keren, rencana ini tuh udah disinkronkan sama strategi besar Kota Kupang untuk tahun 2025-2030. Jadi gerakannya benar-benar terarah dan punya tujuan jangka panjang. Nah, disinilah letak kuncinya. Ada 3 pilar utama yang jadi fondasi gerakan ini. Pertama, sadar kalau perang melawan sampah itu harus dimulai dari sundernya, yaitu dari rumah kita masing-masing. Kedua, ini bukan proyek pemerintah semata, tapi gerakan komunitas. Semua orang terlibat, semua orang punya peran. Dan yang ketiga, semua prosesnya dari A sampai Z wajib hukumnya ramah lingkungan. Ini benar-benar mengubah cara pandang. Oke, sekarang kita lihat taktik mereka di lapangan. Khusus untuk sampah kering atau anorganik, mereka bikin 2 jalur yang, wah, cerdas banget. 1 jalur buat cari keuntungan ekonomi, 1 lagi buat kebaikan bersama. Coba deh perhatiin, ini brilian banget. Ada pola memilah, ini buat kalian yang mau dapat cuan. Pilah-pilah botol, plastik, kardus, terus jual ke bank sampah. Langsung dapat duit. Tapi gimana kalau kita sibuk? Tenang, ada pola memisah. Cukup pisahin aja mana yang kering, mana yang basah, terus donasikan. Manfaatnya buat seluruh warga, jadi udah nggak ada lagi alasan buat ngikut serta kan? Dan lihat nih, hasil nyata dari jalur donasi tadi. Sampah residu yang tadinya kita anggap nggak ada gunanya, di tangan komunitas yang kreatif, disulap jadi Eco Sofa. Iya, sofa beneran yang keren dan fungsional, dibuat dari Eco Brick. Ini bukti paling nyata kalau sampah itu bukan akhir dari cerita, tapi bisa jadi awal dari sesuatu yang baru dan berguna banget. Oke, urusan sampah kering udah ada solusinya. Terus gimana nasib sisa makanan dan sampah dapur kita? Nah, Nunbaun Sabu punya cara jitu buat mengembalikan sampah organik ini langsung ke perut bumi, tanpa perlu diangkut jauh-jauh ke TPA. Senjatanya simple tapi ampuh banget. Namanya lubang resapan biopori atau LRB. Gampangnya, bayangin aja kita bikin perut buatan buat bumi di lingkungan kita. Warga tinggal masukin sampah organiknya ke lubang itu, nanti alam yang akan bekerja mengubahnya jadi kompos. Plus, bonusnya, lubang ini juga bantu nyerap air hujan, efisien, ramah lingkungan, dan meniru cara kerja alam itu sendiri. Dan ini bukan cuma proyek coba-coba loh, mereka serius banget. Total ada 16 lubang resapan biopori yang tersebar di seluruh penjuru kelurahan. Ini nunjukin kalau solusi sampah organik lokal ini udah jadi infrastruktur penting buat mereka, bukan lagi sekedar wacana. Kita tahu pasti akan selalu ada sisa sampah yang benar-benar udah nggak bisa didaur ulang atau dikompos. Nah, disinilah sistem mereka benar-benar teruji. Buat sampah sisa atau residu ini, Nunbaun Sabu punya alur yang super rapi dan disiplin. Prosesnya jelas dan gampang banget diikuti. Langkah pertama, tiap rumah wajib bungkus sisa sampahnya dengan rapi. Nggak boleh acak-acakan. Langkah kedua, buang ke tempat penampungan bersama, tapi ada jadwalnya yang ketat. Dan langkah ketiga, Satgas Kebersihan Kelurahan bakal angkut sampah itu ke tempat khusus yang namanya TPS Putih. Semuanya terkoordinasi. Eits, jangan bayangin TPS Putih ini kayak tempat sampah umum yang jorok dan bau ya. Jauh banget dari itu, yang kapasitasnya aja hampir 10 ton. Dan didesain supaya tetap bersih, nggak mencemari lingkungan, dan diatur dengan disiplin super ketat. Ini seperti sebuah statement, bahkan tempat terakhir buat sampah pun harus tetap bersih dan tertata. Tentu, sistem sekeren ini nggak bakal jalan kalau cuma warga aja yang bergerak. Kunci sukses lainnya adalah kolaborasi. Di bagian ini, kita lihat gimana Nunbaun Sabu berhasil merangkul para pelaku usaha buat ikutan tanggung jawab. Skemanya ini saling menguntungkan. Jadi kelurahan mempermudah izin usaha mereka. Sebagai gantinya, para pengusaha ini tanda tangan komitmen untuk ikut jaga lingkungan. Dan ini bukan cuma janji di atas kertas loh. Mereka beneran ikut kerja bakti Jumat bersih dan wajib menjaga area bisnis mereka tetap kinclong setiap saat. Semua berkontribusi, semua dapat manfaatnya.
Dan ini dia bagian terakhir yang mengikat semuanya jadi satu. Mereka sadar banget kalau membangun kebiasaan baru itu perlu dipupuk terus-menerus. Disinilah teknologi dan edukasi digital masuk sebagai lem perekat budaya bersih ini. Mereka bahkan bikin brand kampanye yang keren. Salam Sabu, ini adalah singkatan dari Sistem Aktual Laporan dan Aspirasi Masyarakat. Nama yang gampang diingat untuk sebuah program digital yang canggih, yang jadi pusatnya edukasi, pelaporan, dan interaksi antar warga soal kebersihan. Dan cara mereka manfaatin platform digital itu pinter banget. CCTV di TPS Putih itu bukan cuma buat keamanan, tapi juga jadi alat kontrol sosial biar nggak ada yang buang sampah sembarangan. Mereka pakai TikTok buat nyebarin pesan, edukasi yang singkat, seru, dan gampang viral. Terus buat diskusi yang lebih dalam, ada YouTube dan Facebook. Strategi komunikasinya lengkap banget dan kekinian. Cerita dari Numbaun Sabu ini lebih dari sekedar inspirasi. Ini adalah bukti nyata bahwa perubahan itu sangat mungkin asal kita memulai dari unit terkecil. Apa sih satu langkah kecil yang bisa kita mulai di lingkungan kita sendiri? Mungkin besok, yuk kita renungkan bareng-bareng.